Baik, menurut Pak Heri sebenarnya aksi-aksi aparat gadungan ini, entah aparat TNI atau aparat Polri, begitu sebenarnya apa jeratan hukum sesuai undang-undang yang ada nih untuk menjerat aksi penipuan yang dilakukan aparat gadungan ini? Ya, jadi kita harus melihat dulu subjek hukumnya ya. Ini subjek hukumnya kan bukan polisi ini. Subjek hukumnya juga bukan TNI. Subjek hukumnya adalah perorangan. Perorangan yang bertindak seolah-olah itu polisi dan bertindak seolah-olah itu TNI. Artinya apa? Artinya undang-undang yang dipergunakan untuk menjerat pelaku adalah pidana umum, bukan pidana militer ataupun undang-undang kepolisian. Karena ini adalah orang yang bukan berasal dari kalangan TNI ataupun kalangan Polri, tapi bertindak seolah-olah dia berasal dari kalangan Polri maupun TNI. Maka undang-undang yang nanti dipergunakan untuk menjerat pelaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sekarang kita melihat, kalau kita sudah bisa menentukan subjeknya, kita sudah menentukan normanya, kita melihat perbuatan hukumnya apa. Ketika perbuatan hukumnya itu dia ya, dalam di depan korbannya itu bermaksud menguntungkan diri sendiri, dia memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, itu jelas undang-undangnya 378 KUHP atau kita kenal dengan penipuan. Sekarang kita lihat lagi, apakah dia hanya melakukan penipuan itu? Itu kan berarti ketika dia memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan itu dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan materi, penambahan kekayaan, kan gitu. Nah, kalau seperti itu, kita melihat apakah hanya perbuatan itu yang dia lakukan. Kalau hanya perbuatan itu, oke, 378 bisa. Tapi ketika dia beratribut itu juga berkaitan dengan surat-surat pasti. Tidak hanya cuma bintang lencana yang tempel-tempel. Tapi untuk meyakinkan korbannya dia pasti pakai ID card. Nih, nama saya A, saya bertugas di Polda Jateng. Nama saya B, saya bertugas di grup 2 kandang menjangan. Dia pasti memakai identitas palsu. Identitas palsu. Artinya identitas palsu itu bukan hanya lesan dari lesan yang keluar, tapi sudah merupakan produk, yaitu surat identitasnya itu. Nah, kalau seperti itu dia bisa juga dikenakan pasal 263 KUHP atau yang lebih kita kenal sebagai apa? Pemalsuan dokumen. Dokumen itu surat identitas resmi itu. Nah, apalagi selain atribut surat itu, kalau aparat sama aparat TNI maupun aparat kepolisian pasti bawa apa itu? Pasti bawa senjata dia. Ya, untuk mempertegas kedudukannya, meyakinkan korban itu pasti dia bawa senjata. Nah, kalau senjatanya itu ternyata merupakan senpi atau sejenis senjata softgun atau airgun yang itu memang harus ada izinnya, dan dia membawa itu tanpa izin, ya sudah, ya kena lah itu undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu yang mengatur soal senjata api, atau juga bisa dia kena tentang peraturan pemberian izin pemakaian senjata api yang dijuntukan dengan undang-undang darurat itu udah lama, itu tahunnya tahun lama, itu undang-undang darurat tahun 51, itu undang-undang darurat tahun 51. Terus apa lagi? Ketika dalam melakukan penipuannya dia juga memperdaya korban sampai hamil. Ya, memperdaya korban itu kan tidak hanya dikeruk kekayaannya, tapi juga apa? Bahasanya ya dia sudah sempat berhubungan badan suami istri sampai korban itu hamil. Nah, kalau sampai korbannya itu hamil, kita lihat itu. Kalau korbannya itu adalah anak-anak, wah itu lebih ngeri lagi itu. Undang-undang yang paling berat itu kena undang-undang perlindungan anak dia.
sampai korbannya itu anak-anak. Itu kebanyakan SMA loh itu korbannya, selain mungkin janda-janda yang umurnya agak menengah ke atas, tapi kalau di daerah-daerah tertentu banyak itu SMA itu. Bisa kena undang-undang perlindungan anak. Atau kalaupun korbannya dewasa, dilihat itu apakah dia dalam menyetubuh atau istilah dia dalam berhubungan badan dengan korbannya itu ada unsur paksaan atau bujuk rayu. Nah, itu kena juga itu nanti. Ada pasalnya di dalam KUHP 282 itu soal bagaimana perzinahan, pemerkosaan. Pemerkosaan itu tidak harus dipukuli terus dipaksa gitu, enggak. Itu dibujuk rayu sambil maksa sedikit-sedikit gitu tuh kena juga itu. Jadi ancaman hukumnya tidak hanya 378. 378 ini memang perbuatan utamanya, tapi nanti dilihat rangkaian perbuatan hukum yang dia lakukan sampai dia tertangkap itu apa saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.